Anda kembali, apakah ini memang saling berbalas analisa, opini dan lain-lain? Mbak, gini ya Mbak, di akun YouTube masing-masing. Sekaligus saya sampaikan, saya bicara general ya, tidak baikis yang ini sekarang ya, bahwa demokrasi hari ini memang menurut saya kebablasan, sorry to say, ya ini subjektif. Nah itu udah kita rasakan jauh hari seperti itu. Nah ketika kebablasan, ayo kita bareng-bareng stop. Kita tanggulangin gitu. Nah, kalau yang dilakukan Demokrat Mas Umam ini nggak tahu Mas Umam ini mewakili mereka atau mewakili Pak SBY ini. Nah, kalau yang dilakukan Mas Umam hari ini mengesankan bahwa loh seolah-olah demokrasi hanya milik Demokrat. Kita nggak boleh bersuara. Hari ini kita dibungkam sama Demokrat. Kita nggak boleh mengajukan protes. Di bagian mana yang dibungkam dan tidak boleh bersuara, Pak? Nah. Loh, kalau mau mengkritik silahkan mengkritik. Loh, kalau yang tadi disampaikan, tadi Pak Agri menyampaikan itu bukan dari Pak Agri. Kalaupun ada yang fitnah-fitnah materi itu. Atau itu memang dari akun Pak Agri? Enggak, kalau yang ditunjuk yang dalam pembahasan itu dari saya. Iya dari saya. Tapi kemudian kalau itu dalam kerangka juga menangkal hoax, atau menghentikan fitnah-fitnah yang berkembang selama ini tentang ijazah Pak Jokowi, kemudian berimpact ke sana, loh ayo kan kita bareng-bareng lah. Jangan sampai kemudian seolah-olah demokrasi jadi ini upaya menangkal hoax ya, yang dilakukan Bang Agri. Oke, yang melakukan hoax siapa? Kok Mbak menuju ke sana? Enggak, saya nanya dulu nih. Nah, ya udah, berarti udah ke sana. Oke. Karena ini saling berbalas analisa, mirip-mirip. Makanya saya ingin konfirmasi ke Mas Roy. Mas Roy melihatnya seperti apa sehingga kemudian ini akhirnya Partai Demokrat yang terseret, padahal Pak Jokowi juga sudah membantah waktu saya bukan kali ini. Kalau soal hoax itu nanti kita buktikan ke belakang karena sudah jelas 99,9% kalau soal ijazah itu dah palsu. Keren. Saya sudah lihat clear. Tapi tadi yang disampaikan Mas Agri Fanani dengan kelompoknya, saya sih nyebutnya kelompok ceboker Nusantara ya, gitu. Cebok-cebok sana sini gitu ya. Itu nggak selamanya bela pemerintah. Ketika Pak Presiden ya kemudian menyampaikan soal abolisi dan amnesti waktu itu, wah ceboker Nusantara semua nentang Presiden waktu itu, bahkan memutuskan untuk nggak dukung lagi gitu. Jadi kan semuanya bela pemerintah gitu loh. Mbak, gini. Ada itu, jangan lari dari itu. Semua rekam jejaknya ada. Satu. Ya, jadi waktu itu Nusantara, Mbak tahu nggak Ceboker Nusantara? Ya, itulah. Ceboker Nusantara itu adalah yang punya istilah beliau. Pekerjaannya kami ini menceboki mulut-mulut kotor seperti beliau. Itulah. Nah, itu yang junjungannya kita harus dia mengcounter narasi. Menceboki mulut kotornya beliau. Oke. Tidak mengcounter. Karena kotor banget. Dan itu harus kita lakukan. Mulut kotor itu yang bikin hoax. Misalnya ya, ini terlepas saya sudah sama sekali nggak hubungannya dengan Demokrat. Tapi tiba-tiba SBY dituduh berkolaborasi dengan Ibu Mega. Kok bisa ada pikiran kayak gitu? Ya, kita aja senyum kalau lihat itu. Ya, artinya tuh nggak mungkin terus dituduh Pak SBY di belakang saya, di belakang kami. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Demokrat juga sudah secara resmi, setelah statement menyampaikan kami tidak di belakang Roy Suryo ataupun di depan Roy. Udah, saya juga tidak ada dukungan sama sekali. Meskipun saya tidak perlu melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengkhianati bekas partainya. Enggak, saya tetap hormat kepada partai itu. Tapi bukan berarti saya hormat itu, kemudian saya harus terus mendukung bersama. Tapi kalau tunjukannya benar, kegiatannya benar, Demokrat mau melaporkan akun-akun itu, termasuk akun-akun yang malam hari ini kepanasan kayak cacing itu ya, itu ketika mau dilaporkan. Ya udah, itu kita dukung. Berarti itu langkah yang tepat ya. Saya ke Bang Bestari sekarang. Tunggu, saya ke Bang Bestari dulu, Bang Bestari. Bagaimana menurut Anda langkah dari Partai Demokrat melaporkan ada 4 akun YouTube ini yang dinilai melakukan fitnah? Iya, saya harus ngomong apa ini? Jadi pertama begini, bahwa kepastian hukum itu menjadi hak semua anak bangsa. Baik dia perorangan, kelompok, atau apapun itu ya. Artinya saya melihat Demokrat mungkin sedang menjalankan haknya. Tetapi tentu ini harusnya beliau ini, saya ini hanya melihat begini. Ruang politik ini selalu ada ruang putih, ruang abu-abu, bahkan ruang gelap. Hitam. Ya. Jadi bagi PSI hari ini kita melihat itu sebagai, ya kami tidak perlu menyampaikan di sini apakah ini sedang yang dijalankan ruang putih, ruang abu-abu atau ruang gelap.
Kan itu gitu. Karena sepanjang perjalanan ini saya berkali-kali ke Bung Umam saya sampaikan, bahkan ke salah satu lagi Pak. Isu ini sesungguhnya tidak lahir di ruang hampa. Ia punya titik api dan banyak pihak menilai api itu pertama kali muncul dari pernyataan Presiden Jokowi sendiri tentang adanya orang besar dan partai besar di balik serangan politik tertentu. Pernyataan itu memang tidak menyebut nama, tetapi justru disitulah masalah bermula. Dalam politik, isyarat dari kepala negara bukan sekadar opini, melainkan sinyal. Ketika Jokowi melontarkan narasi orang besar tanpa menyebut siapa, ruang tafsir publik terbuka lebar. Akibatnya, spekulasi berkembang liar. Siapa orang besar itu? Partai mana yang dimaksud? Di titik inilah, narasi publik mulai bergeser menjadi tuduhan berantai. Sejumlah relawan dan influencer politik, termasuk Sylvester Matutina, secara terbuka menduga-duga bahwa yang dimaksud adalah Partai Biru. Dugaan ini kemudian beredar masif di media sosial dan YouTube, meski tidak pernah disertai bukti konkret. Ironinya, Jokowi sendiri pernah menyampaikan prinsip hukum yang sangat jelas. Siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Namun dalam kasus ini, Jokowi tidak pernah membuktikan tuduhan itu karena memang tidak pernah menyebut nama. Yang terjadi justru sebaliknya. Isu dilempar ke publik, lalu publik dan pendukung fanatik saling menyambung potongan narasi sesuai kepentingan masing-masing. Dari sinilah akar konflik tampak jelas. Bukan semata soal konten YouTuber, bukan pula hanya soal Demokrat melapor atau tidak. Masalah utamanya adalah politik insinuasi. Politik yang tidak menyebut tapi mengarahkan, tidak menuduh langsung tapi membiarkan orang lain menuduh. Agri Fanani dan kelompok YouTuber Nusantara muncul sebagai produk iklim ini. Mereka mengklaim hanya menganalisis dan membela pemerintah dari hoaks. Namun pertanyaannya, analisis berangkat dari data atau dari asumsi yang sudah lebih dulu ditanamkan oleh elit? Ketika Roy Suryo menyebut konten tersebut sebagai hoaks dan fitnah, dan Demokrat memilih jalur hukum, itu bisa dibaca sebagai reaksi terhadap narasi yang sejak awal sudah condong dan diarahkan. Sementara Bestari Barus, PSI, justru mengingatkan bahaya konflik internal koalisi, sebuah pengakuan tak langsung bahwa api ini berpotensi membakar rumah sendiri. Maka pertanyaan investigatif yang patut diajukan bukan hanya siapa yang salah, melainkan siapa yang pertama kali melempar isu lalu membiarkannya tumbuh tanpa klarifikasi? Apakah ini sekadar kebetulan atau strategi komunikasi politik yang disengaja? Jika presiden berbicara setengah kalimat, publik akan menyelesaikannya dengan prasangka. Dan ketika prasangka itu berubah menjadi konten, laporan polisi, dan konflik antar elit, maka yang patut disorot bukan hanya para pemain di bawah, tetapi sumber narasi di puncak kekuasaan. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level. Pak Sarip Hasan saya sampaikan dan juga kepada Bung Andi Malarangeng pada satu kesempatan saya sampaikan. Semuanya kader inti Demokrat. Bahwa kami meletakkan Pak Jokowi itu pada posisi yang paling terhormat di Partai PSI, sebagaimana Demokrat meletakkan Pak SBY di tempat yang juga terhormat. Mari kita ini satu koalisi, sebaiknya saling menjaga. Kami melarang kader kami untuk menyampaikan sesuatu yang tidak pantas terkait dengan kita-kita yang sesama koalisi yang bisa membingungkan nanti pemimpin koalisi itu sendiri. Namun memang tidak juga tertutup kemungkinan bahwa ada proksi, mungkin itu dari kami, mungkin itu entah dari yang mana, sehingga kadang-kadang muncul bahkan secara bahkan dari katakanlah statement abu-abu, ada statement yang terang benderang, saya katakan itu putih gitu. Kalau terang benderang, ada yang pakai ruang gelap. Bahkan beberapa waktu kemarin itu ada klarifikasi tentang Hambalang. Saya diperintah langsung oleh Pak Jokowi, dukung Demokrat untuk, nih disaksikan publik nih, dukung Demokrat untuk menyelesaikan itu Hambalang. Ya,
berikan dukungan politik untuk itu murni disampaikan oleh beliau. Silakan nanti diklarifikasi. Ya toh? Namun saya menjadi sangat heran ketika kemarin ada satu statement ya dari salah satu kader saya tidak perlu sebut nama, yang justru kemudian mengurai sehingga pada ujungnya dikatakan bahwa yang tidak ingin melanjutkan Hambalang itu adalah Pak Jokowi. Bagi saya ini sesuatu yang sangat aneh. Kita dalam satu koalisi, saya sudah pernah mengingatkan berkali-kali bahwa Pak SBY punya banyak pencinta. Tak kalah hebatnya juga Pak Jokowi punya banyak yang menyukai. Mungkin salah satunya beliau. Yang melihat itu kemudian menjadi sesuatu, loh kok kita hormati ataupun kita sama-sama bisa membanggakan dua pemimpin ini, tetapi kok ada ini kalau yang nggak mau melanjutkan adalah Pak Jokowi. Saya katakan tidak secara kemudian lengkap disampaikan bahwa memang disampaikan pada forum itu, kira-kira itu KPK menyatakan ini masih menunggu hasil penyelidikan, belum dapat dibangun. Setelah itu selesai. Dan kemudian pada zaman Pak Jokowi tidak dapat dilanjutkan. Sebetulnya satu yang harus dijelaskan, karena memang tanah itu labil, kenapa di awal waktu itu tidak didalami bahwa tidak boleh sebetulnya. Jangan begitu Bang, itu kembali lagi ke Demokrat. Kan dalam kerangka supaya diselesaikan bareng. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Saya sampai di situ saja. Oke. Nah, inilah yang mungkin melihat bahwa ini kok jadi berbalas pantun. Apa masalahnya dengan Pak Jokowi sudah tenang-tenang di sebelah sana. Kemudian di sini dinyatakan bahwa Hambalang itu tidak dilanjutkan dan mangkrak karena Pak Jokowi tidak melanjutkan. Saya kira ini Bang Umam, bila mana perlu satu saat kita duduk bareng, ayo kita kaji ini. Supaya apa? Dukungan politik kami berikan dan dukungan katakanlah kawan-kawan yang ada di DPR, yang ada di Demokrat itu ada 44 itu bisa kemudian membawa satu misi untuk menyelesaikan ini. Dengan catatan selama Jokowi tidak disenggol. Bukan masalah Jokowi tidak disenggol, ini uang rakyat. Jangan disalahkan ke si A, si B, si C, bahkan kepada Pak SBY, tapi selesaikan dong. Gitu. Kami memberikan dukungan politik, tapi jangan dituduh kepada Pak Jokowi. Yang harusnya itu dipertanyakan kepada hari ini oleh masyarakat adalah kenapa dulu ditetapkan ini, apakah tidak melalui kajian? Sehingga kemudian akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ada korban masuk penjara dan sebagainya, tetapi di ujung kemarin 2, 3, 4 hari yang lalu dinyatakan ini Pak Jokowi yang nggak mau. Bagaimana kemudian publik bisa terjaga emosinya ketika dituduh lagi, mungkin orang yang mereka suka, mereka approval rate-nya tinggi, dinyatakan seperti itu. Oke. Ini mudah-mudahan bisa. Itulah salah satu ya Mbak Elvira, apa yang dilakukan oleh kelompok tadi, Cebokar Nusantara tadi, yang beberapa diantaranya itu malah men-spin. Gambar saya dimasukkan, kemudian ini di era Roy Suryo sebagai Menpora. Roy Suryo terlibat Hambalang. Lah itu jelas fitnah. Kalau itu jelas fitnah, jelas tidak sesuai fakta, dan nanti akan ada ketua KPK waktu itu yang akan membantu menjelaskan pada era apa itu. Kenapa Roy Suryo bisa jamnya saya sampai. Ya nggak apa-apa, karena nanti kalau lagi ngewayang saya potong bagaimana? Ya enggak, kalau wayangnya dibawa. Bawa di belakang. Ya, Bawa di belakang. Jadi artinya tidak bisa dikatakan kami menjelaskan modal hoax. Justru mereka itu membuat hoax. Kalau mau bikin yang baik tuh, lihat nih. Saya tuh dari dulu namanya Kominfo, sekarang Komdigi. Saya kenapa bisa menilai itu? Karena saya memperoleh sertifikat dari Kominfo waktu itu. Dari cara membuat konten yang baik untuk kemudian YouTube. Saya pengajar itu. Jadi ketika kemudian tiba-tiba ada konten itu yang asli enggak? Sangat asli, tanyakan. Ya harus diuji toh. Iya, silakan diuji. Saya enggak menuduh tapi ya harus diuji. Enggak, ini di setiap kesempatan selalu itu yang ditunjukin. Enggak, ini baru nih, belum ada. Ya, sejenis itu lah. Hampir sertifikat dia selalu tunjukin. Kalau itu tahun berapa? Kemudian sertifikat menjamin itu baik. Baru diurus. Loh, bukan dari ini, aduh ini enggak dengerin. Orang-orang enggak dengerin tuh repot lah. Masa 2024? Allah Ta'ala tuh memberikan kita mata, telinga. Oke, baik, biar bisa didengerin begitu. Saya ke Mas Hasan.